Bimo berjalan sempoyongan, bahkan hampir terjatuh. Tetapi Bella sigap menahan sekuat tenaganya. "Mas, kamu habis dari mana? Kenapa Mas sampai mabuk seperti ini?" tanya Bella. "Memangnya kenapa? Tidak boleh. Jangan pernah mengurusi aku. Urus saja urusanmu sendiri," jawab Bimo dengan suara berat karena teler. Meski sakit hati, tetapi Bella tetap membantu Bimo ke kamarnya dan membaringkan tubuh kekar pria itu di atas ranjang. Bella hendak membuka kemeja Bimo, ingin menggantinya dengan pakaian bersih. Namun niatnya tertahan. Bimo menolak dengan menepis tangannya secara kasar. "Pergi! Jangan coba-coba menyentuhku," ujar Bimo masih dengan nada suara berat, setengah sadar dan tidak sadar. "Gara-gara kau, aku berpisah dengan Jenny dan anaknya," cerocos Bimo lagi. Sedih rasanya saat sang suami menyalahkannya atas semua yang terjadi kepadanya. Ya, meskipun benar adanya, tetapi tak seharusnya Bimo berbicara seperti itu, karena semua yang terjadi juga atas keputusan dan pilihannya sendiri. Beberapa menit kemudian, Bimo pun terlelap tidur. Bella termenung sendirian di sofa yang ada di kamarnya, dengan arah pandangan yang terpusat pada sosok pria yang sedari tadi sudah tertidur pulas. "Sekarang kau adalah milikku, Mas. Walau sekuat apapun kau membenci, aku tidak akan membiarkanmu pergi," ucap Bella. Bella beranjak dari duduknya, perlahan berjalan ke arah ranjang, lalu merangkak naik mendekati suaminya. Dia diam sejenak memandangi ketampanan Bimo, lalu mengusap wajahnya dengan lembut. "Aku rela menjadi tidak tahu malu di hadapanmu, Mas. Aku harus melakukannya agar kau tetap bersamaku." Suara desahan pelan keluar begitu saja dari mulut Bimo yang masih memejamkan mata. Sepertinya dia sedang bermimpi. Tiba-tiba saja tangan Bimo menarik tengkuk Bella mendekat ke wajahnya, hingga ciuman bibir pun tak terelakkan. Dalam keadaan setengah tidak sadar, Bimo melahap bibir Bella dengan brutal, seperti orang yang sedang kelaparan. Keduanya saling menanggalkan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhnya, melempar ke sembarang arah tak beraturan. Bella sengaja menyentuh bagian-bagian sensitif suaminya hingga tercipta suara desahan memenuhi kamar. Masih dalam keadaan setengah bermimpi akibat pengaruh alkohol yang membuatnya mabuk, Bimo menjatuhkan tubuh Bella. "Sentuh aku, Mas. Sentuh aku sesukamu. Aku sangat merindukannya," ceracau Bella, diiringi desahan-desahan nikmat di bibirnya. Bimo tak peduli dengan suara Bella yang tak jelas. Baginya sekarang adalah hasratnya harus terpuaskan dan dituntaskan. Keesokan paginya, Bimo terbangun dari tidurnya lebih dulu. Dia memijit dahinya yang terasa berat dan berdenyut sakit. Mata pria itu membelalak saat sebuah tangan putih mulus melingkar di perutnya yang telanjang. Lebih kaget lagi saat dia menyadari dirinya tidur bersama Bella, padahal yang dia ingat semalam dia tidur dan melakukannya bersama Jenny. "Bella," gumam Bimo sembari beranjak bangun. Pergerakan itu berhasil mengusik tidur Bella. Wanita itu juga bangun dari tidurnya sembari berusaha mengumpulkan puing-puing ingatannya. "Mas, kamu sudah bangun?" tanya Bella sembari melihat wajah suaminya yang berekspresi datar.
Semalam Mas tiba-tiba menarikku dan kita melakukannya, ucap Bella lagi, sembari menjatuhkan kepalanya di pundak Bimo. Bimo mendorong kepala Bella dari pundaknya, lalu bergegas turun, memunguti pakaian dan memakainya kembali. Aku tidak sengaja melakukannya karena mabuk, ucap Bimo, tanpa merasa bersalah sama sekali. Lupakan saja apa yang telah kita lakukan malam ini, karena aku tidak mengharapkannya, sambung Bimo lagi. Bagaimana mungkin kau tega mengatakan semua itu kepadaku? Pekik Bella dengan suara bergetar menahan tangis. Matanya memerah dan berkaca-kaca, menatap wajah Bimo yang berekspresi datar. Kau dengan sengaja menipu dan mengkhianatiku. Semua itu tidak bisa aku lupakan begitu saja, ucap Bimo. Kau bukan hanya menghancurkan kepercayaanku, tetapi juga menghancurkan cinta dan sayang yang selama ini aku miliki untukmu. Jika menurut Mas seperti itu, kenapa kita tidak bercerai saja sekalian? Napas Bella naik turun sembari menatap tajam wajah Bimo. Bercerai katamu? Ulang Bimo dengan seringai sinis terukir di bibirnya. Kau pikir bisa semudah itu melakukannya? Ucapnya sembari menyipitkan mata menatap sinis ke arah Bella. Kukira kau jauh lebih baik dari Jenny. Ternyata kau hanya batu kerikil yang memoles diri menyerupai berlian, sambung Bimo sinis. Setetes cairan bening luruh begitu saja membasahi wajah putih mulus Bella seiring ucapan-ucapan Bimo yang sangat telak menyakiti hatinya. Sakit? Tentu saja. Mungkin ini juga yang Jenny rasakan dulu saat suami tercintanya menggumamkan nama wanita lain dalam percintaan mereka. Dulu kau sendiri yang datang kepadaku. Kau yang tergoda dengan madu yang aku suguhkan. Kau juga yang mengambil keputusan untuk hubungan kita hingga sampai sejauh ini. Ungkapan hati Bella terjeda seiring napas yang naik turun tak beraturan karena sesak di dadanya. Hingga detik berikutnya, wanita itu menunjukkan seringai sinis dengan ekspresi datar. Bukankah jodoh itu cerminan diri? Kau itu lelaki brengsek. Jangan salahkan siapapun kalau pada akhirnya kau mendapatkan wanita sepertiku, sambungnya lagi. Jemari tangan Bimo mengepal erat, tak terima dengan penghinaan yang dilontarkan oleh sang istri. Matanya melebar, bersiap akan menerkam dan membunuh mangsa yang ada di hadapannya. Jangan menghina aku dengan mulut kotormu ini. Kau tidak pantas mengatakan semua itu kepadaku, geram Bimo penuh emosi. Kesalahanmu lebih banyak dibandingkan denganku. Apa perlu aku dikte kesalahan apa saja yang pernah kau perbuat padaku dan Jenny? Ucap Bimo. Bella terdiam dan menelan ludahnya yang mendadak memahit dan menyangkut di tenggorokannya. Bimo mendekatkan wajahnya ke samping telinga Bella untuk berbisik. Aku sudah tahu semua rahasia yang kau sembunyikan selama ini. Tanpa menunggu sahutan, dia langsung bergegas pergi dari kamar itu, meninggalkan Bella sendirian dalam keadaan tersakiti batinnya. Wanita itu beranjak bangun, terduduk lemah di atas tempat tidur sembari menekuk kedua lututnya. Tangisnya pecah tak tertahan lagi. Bella menemui Andre di sebuah kafe. Dia langsung menceritakan perbuatan Bimo kepadanya hari ini. Andre mengepalkan kedua tangannya dengan rahang yang mulai mengeras.
Dia geram dan ingin segera menghajar Bimo saat itu juga, karena telah berani menyakiti wanitanya. Aku tidak tahu apa saja yang Bimo ketahui tentang kita, hingga dia terlihat sangat yakin bisa memenjarakan kita sekarang, ucap Bella dengan suara serak. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi, ucap Andre sembari mengusap punggung Bella lembut. Aku takut Bimo benar-benar memiliki bukti yang bisa membuatku dipenjarakan, ucap Bella lirih. Bella tidak tahu apa saja yang sudah Bimo ketahui dan bukti-bukti apa saja yang dia miliki sebenarnya, hingga pria itu sangat yakin bisa memenjarakannya dengan mudah.